Kita berada di awal Jurassic, sekitar 195 juta tahun yang lalu, dan kita bertemu dengan Hadrocodium wui. Makhluk kecil ini, seukuran klip kertas, membawa rahasia terbesar dalam evolusi mamalia di dalam kepalanya. Ini adalah titik di mana garis batas dilintasi, di mana mamalia Formes mencapai pemisahan fungsional penuh. Bayangkan Anda memegang tengkorak mungil Hadrocodium. Anda dapat dengan jelas melihat dentari yang dominan, membentuk sendi squamosal yang kuat. Inilah mesin kunyahnya, tetapi rahasia sesungguhnya terletak di belakangnya. Pada Hadrocodium, tulang artikular, martil, dan kuadrat, landasan, benar-benar terpisah dari dentari. Koneksi ligamen yang samar-samar yang masih mengikat leluhur sebelumnya, kini telah lenyap. Anda menyaksikan tulang-tulang ini melayang bebas di ruang telinga tengah, hanya terikat satu sama lain dan pada gendang telinga. Inilah keunggulan Hadrocodium, pemisahan penuh berarti pendengaran yang murni. Tidak ada lagi kebisingan yang merambat dari rahang saat mengunyah. Tulang-tulang kecil ini kini sepenuhnya dikhususkan untuk amplifikasi suara, mengubah getaran udara yang lemah menjadi sinyal saraf yang kuat. Keunggulan ini sangat krusial di dunia Mesozoikum. Dengan pendengaran superior ini, Hadrocodium dapat beroperasi secara rahasia di malam hari, menghindari predator dinosaurus besar yang mengandalkan penglihatan dan memiliki pendengaran frekuensi tinggi yang buruk. Rahasia kecil Hadrocodium, 3 tulang yang terpisah, menjamin kelangsungan hidupnya. Anda menyadari bahwa evolusi seringkali mencapai kemajuan terbesar melalui penyusutan dan pemindahan. 2 tulang yang dulunya harus menanggung tekanan gigitan yang brutal kini diringankan dari tugas itu. Mereka menjadi lebih kecil dan lebih efisien, menciptakan mekanisme tuas yang mampu mengatasi perbedaan impedansi antara udara dan cairan koklea. Hadrocodium mengajarkan kita bahwa kekuasaan tidak selalu datang dari ukuran atau kekuatan, tetapi dari spesialisasi sensorik. Makhluk kecil ini, dengan pendengaran ultrasensitifnya, adalah nenek moyang semua mamalia sejati. Setiap kali Anda mendengar bisikan, Anda merasakan warisan Hadrocodium. Lompatan sonik selesai. Tulang rahang tua telah berubah menjadi pendengar baru, sebuah adaptasi yang memungkinkan mamalia untuk bersembunyi selama 100 juta tahun, menunggu saat mereka dapat keluar dari bayangan dan mengambil alih planet ini. Semua karena rahasia kecil di dalam tengkorak mungil. Setelah tulang artikular dan kuadrat membebaskan diri sepenuhnya dari rahang, mereka menjadi martil dan landasan yang melayang. Namun, untuk beroperasi secara optimal, mereka membutuhkan jangkar yang stabil. Kita berada di periode Jurassic, mengamati bagaimana arsitektur tengkorak mamalia menyelesaikan desainnya. Anda melihat bahwa di sekitar tulang pendengaran yang baru terpisah, tulang squamosal di tengkorak mulai membentuk struktur tipis berbentuk cincin timpani. Struktur tulang ini adalah jangkar yang sempurna. Ia berfungsi menahan gendang telinga, membran timpani, di tempatnya, menciptakan batas antara telinga luar dan telinga tengah. Cincin timpani ini sangat penting. Ia memberikan dukungan struktural yang kaku dan terpisah untuk gendang telinga, yang kemudian mentransmisikan getaran secara langsung dan efisien ke martil. Dengan gendang telinga yang ditarik kencang pada cincin yang stabil, sistem pendengaran kini dapat menangkap energi gelombang suara udara secara maksimal. Bayangkan kekakuan dan resonansi. Jika gendang telinga tidak memiliki titik penahan yang kaku, banyak energi suara akan hilang. Cincin timpani memastikan bahwa hampir setiap getaran udara diterjemahkan menjadi gerakan yang presisi melalui rantai 3 osikel. Pada nenek moyang reptil Anda, dukungan untuk gendang telinga kurang terdefinisi, seringkali terhubung erat dengan rahang. Perubahan pada mamalia adalah desain ulang total. Evolusi mengambil tulang tengkorak yang ada dan membentuknya kembali untuk menciptakan ruang yang tertutup dan kedap suara di mana martil dan landasan dapat bekerja. Seiring berjalannya waktu geologis, pada banyak garis keturunan mamalia, cincin timpani ini akan meluas dan melingkupi telinga tengah secara keseluruhan, membentuk gelembung tulang yang dikenal sebagai bula timpani. Struktur ini memberikan perlindungan tambahan pada tulang-tulang kecil yang rapuh tersebut, memastikan isolasi sempurna dari getaran eksternal, dan terutama, dari kebisingan rahang. Anda menyaksikan bagaimana evolusi tidak hanya mengubah fungsi tulang, tetapi juga merombak seluruh lingkungan sekitarnya untuk memaksimalkan fungsi baru itu.
Cincin timpani adalah sentuhan akhir, memastikan bahwa lompatan sonik tidak hanya terjadi, tetapi juga berfungsi dengan keunggulan adaptif yang tak tertandingi. Kemampuan Anda untuk mendengarkan bisikan di malam hari, untuk memproses frekuensi tinggi, dan untuk menentukan arah suara secara tepat, adalah hasil dari jutaan tahun perubahan bertahap, dari tulang rahang yang berlebihan, yang kini dilindungi dan diperkuat oleh arsitektur tulang tengkorak yang direkayasa ulang. Ini adalah sinergi luar biasa antara rahang yang kuat dan pendengaran yang hening, yang menjadi kunci mengapa Anda bertahan hidup. Kita berada di akhir kisah transformatif ini, menyaksikan homologi yang menghubungkan sejarah reptil kuno dengan anatomi mamalia modern Anda. Anda melihat tulang-tulang kecil yang menyusun telinga tengah Anda, martil dan landasan, dan menyadari bahwa mereka adalah jembatan evolusioner yang berusia ratusan juta tahun. Pada leluhur Synapsida, tulang artikular adalah tulang kecil di bagian belakang rahang bawah, tempat ia berartikulasi dengan tengkorak melalui tulang kuadrat. Jutaan tahun persaingan nokturnal dan kebutuhan akan pengunyahan yang efisien memaksa perubahan dramatis ini. Anda menyaksikan kuadrat dan artikular, yang kini dibebaskan oleh sendi dentaris squamosal, menyusut dan bermigrasi. Artikular bertransformasi menjadi malleus, atau martil. Ini adalah perwujudan fisik dari tulang rahang leluhur Anda. Martil melekat pada gendang telinga, mengambil getaran yang masuk. Sementara itu, tulang kuadrat berevolusi menjadi incus, atau landasan. Landasan berartikulasi dengan martil di satu sisi dan dengan sanggurdi, stapes, di sisi lain. Ia berfungsi sebagai poros, mentransmisikan gerakan dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Homologi ini adalah kisah adaptasi terbaik yang pernah ada. Ketika Anda membandingkan tengkorak sinodon dengan mamalia, Anda melihat kesamaan yang jelas. Tulang yang berfungsi sebagai sendi pada satu spesies telah diubah fungsinya menjadi organ sensorik pada spesies berikutnya. Martil dan landasan tidak hanya menyediakan mekanisme amplifikasi suara yang superior, mengatasi perbedaan impedansi antara udara dan cairan telinga dalam, tetapi mereka juga menyelesaikan pemisahan penuh antara fungsi makan dan fungsi pendengaran. Anda menyadari bahwa keberhasilan evolusioner martil dan landasan adalah kunci mengapa Anda, sebagai mamalia, dapat mendengar frekuensi yang jauh lebih tinggi dan detail yang jauh lebih halus daripada sepupu reptil Anda. Keunggulan akustik ini, yang lahir dari tulang rahang yang dianggurkan, telah menopang kelangsungan hidup mamalia selama era dinosaurus dan setelahnya. Evolusi seringkali menggunakan apa yang sudah ada, mengubah fungsi yang lama menjadi solusi baru yang canggih. Tulang rahang Anda adalah bukti konkret bahwa alam tidak membuang bahan bangunan yang bagus. Martil dan landasan adalah pengingat abadi di dalam telinga Anda. Mereka adalah tulang yang dibuang dari tugas kekerasan mekanis, hanya untuk direkrut kembali sebagai instrumen kepekaan, jembatan akustik antara dunia purba dan masa kini Anda. Anda melihat tulang sanggurdi, atau stapes, di telinga tengah Anda. Tulang berbentuk sanggurdi ini adalah anggota tertua dari trio pendengaran, warisan yang berusia lebih dari 300 juta tahun, jauh sebelum artikular dan kuadrat menyelesaikan migrasi mereka. Pada reptil dan leluhur Anda, stapes adalah satu-satunya tulang yang mentransmisikan getaran suara dari gendang telinga ke telinga dalam. Namun, stapes pada reptil seringkali besar dan tebal, dirancang lebih untuk menahan tekanan daripada untuk mentransmisikan detail frekuensi tinggi. Ketika artikular dan kuadrat masih berada di rahang, stapes harus menerima getaran yang kotor dan bising. Anda menyaksikan integrasi dramatis yang terjadi ketika martil dan landasan tiba. Stapes yang dulunya berfungsi secara mandiri, kini diperkuat dan diintegrasikan ke dalam sistem tuas yang canggih. Ia menjadi bagian ketiga dari rantai transmisi, menghubungkan landasan ke jendela oval koklea. Alih-alih menjadi tulang yang menanggung beban getaran keras, stapes kini diringankan. Anda melihat stapes menjadi lebih ramping, lebih kecil, dan lebih halus. Miniaturisasi ini memungkinkannya untuk bergetar pada frekuensi yang jauh lebih tinggi dan lebih responsif, sangat penting untuk menangkap suara di rentang ultrasonik yang digunakan oleh mamalia nokturnal. Martil dan landasan membentuk tuas mekanis yang meningkatkan kekuatan sinyal suara sekitar 20 kali lipat. Peran stapes adalah untuk mentransfer tekanan yang ditingkatkan ini ke cairan telinga dalam. Dengan martil dan landasan yang baru,
tugas stapes menjadi sangat efisien dan spesifik. Transformasi ini adalah contoh evolusi yang menggunakan kembali bagian lama dengan cara yang lebih canggih. Stapes, yang merupakan peninggalan dari tulang insang ikan kuno, dipertahankan, tetapi fungsinya disempurnakan secara radikal. Ia diubah dari kolom tunggal yang kaku menjadi piston presisi yang digerakkan oleh landasan yang baru. Integrasi ini adalah kunci keunggulan pendengaran mamalia. Anda memiliki martil dan landasan untuk amplifikasi suara, dan stapes yang disempurnakan untuk transmisi frekuensi tinggi ke sistem saraf. Kehadiran 3 tulang kecil ini, tua dan baru, memberikan Anda rentang dan kepekaan pendengaran yang tak tertandingi, sebuah keuntungan adaptif yang menjadi penentu sejarah kehidupan di bumi. Ketika Anda mendengar suara, ingatlah bahwa suara itu ditransmisikan oleh tulang yang berusia ratusan juta tahun, yang fungsinya diubah melalui integrasi cerdas, bukti betapa luar biasanya evolusi mengubah apa yang sudah ada. Kita telah menyaksikan evolusi menciptakan sistem pendengaran yang luar biasa sensitif. Kini, sekitar 130 juta tahun yang lalu di periode Cretaceous awal, Anda menyaksikan tantangan baru, bagaimana melindungi sistem yang sangat halus ini dari kerusakannya sendiri. Pendengaran 3 tulang Anda sangat efektif, tetapi sensitivitas tinggi ini berarti Anda rentan terhadap suara yang sangat keras, baik dari lingkungan maupun dari tubuh Anda sendiri, seperti kebisingan kunyahan atau raungan internal. Evolusi merespons dengan menciptakan otot khusus, tensor timpani. Otot kecil ini, yang pada dasarnya adalah sisa dari otot yang dulunya mengendalikan rahang reptil Anda, telah diubah fungsinya. Otot ini menempel pada tulang martil, malleus, yang pada gilirannya melekat pada gendang telinga. Anda menyaksikan bagaimana otot ini bekerja. Ketika suara keras mendadak, atau ketika Anda mulai mengunyah dengan keras, tensor timpani berkontraksi. Kontraksi ini menarik martil, mengencangkan gendang telinga. Tindakan ini membatasi gerakan rantai tulang pendengaran, secara efektif meredam transmisi suara yang terlalu keras. Ini adalah mekanisme isolasi akustik bawaan Anda. Pikirkan ini sebagai peredam kejut biologis. Dalam lingkungan yang penuh bahaya di Mesozoikum, di mana raungan dinosaurus predator bisa merusak telinga kecil Anda, kemampuan untuk secara refleks meredam suara keras adalah keunggulan bertahan hidup yang vital. Tanpa perlindungan ini, kepekaan pendengaran Anda akan menjadi kerugian, bukan keuntungan. Namun, yang paling elegan adalah warisan evolusioner tensor timpani. Otot ini secara embriologis berasal dari lengkungan faring yang sama dengan tulang rahang pertama, tulang yang menghasilkan artikular, martil, itu sendiri. Jadi, saat artikular menjadi martil, otot yang dulunya membantunya bergerak di rahang kini berevolusi untuk melindunginya di telinga. Ini adalah perubahan fungsi yang sempurna, dari mendorong gerakan menjadi membatasi getaran. Anda menyadari bahwa setiap kali Anda terkejut oleh suara keras dan otot di telinga Anda menegang, Anda mengalami warisan jutaan tahun evolusi. Evolusi tidak hanya memberi Anda alat yang tajam, tetapi juga selubung pelindung yang menjamin keawetan alat tersebut. Ini adalah pertahanan ganda, rahang yang kuat dan telinga yang hening, kini dilindungi oleh perisai akustik kecil yang lahir dari otot rahang leluhur Anda. Kita berada di periode Cretaceous, dan evolusi telah memberikan mamalia sejati gigi yang kompleks, gigi yang saling mengunci dengan presisi. Anda mengunyah makanan Anda, merasakan gerakan rahang yang akurat dan berulang, sebuah proses yang kita sebut oklusi kompleks. Kemampuan untuk mengunyah secara presisi ini sangat erat kaitannya dengan revolusi pendengaran. Mengapa? Karena oklusi yang presisi, seperti geraham yang saling cocok satu sama lain, membutuhkan sendi rahang yang sangat stabil, yang hanya dapat disediakan oleh sendi dentaris squamosal. Pada leluhur reptil Anda, sendi kuadrat artikular memungkinkan gerakan rahang yang terbatas, sebagian besar naik dan turun. Ini berarti gigi mereka tidak bertemu dengan presisi tinggi, mereka hanya merobek atau menggigit. Proses makan yang tidak efisien ini menghasilkan sedikit kebisingan internal, tetapi juga membutuhkan energi yang lebih sedikit. Namun, sebagai mamalia, Anda membutuhkan energi tinggi. Anda harus menghancurkan makanan secara tuntas untuk pencernaan yang cepat. Ini menuntut gerakan rahang ke samping dan ke belakang, serta sendi yang kuat dan stabil.
Sendi dentaris squamosal memberikan stabilitas luar biasa ini. Anda menyaksikan korelasi yang jelas dalam catatan fosil. Begitu sendi dentaris squamosal mencapai supremasi fungsional, membebaskan kuadrat dan artikular untuk menjadi tulang pendengaran, saat itulah oklusi kompleks juga muncul. Kedua inovasi ini saling memperkuat, rahang yang kuat menghasilkan energi, dan telinga yang hening memungkinkan kewaspadaan saat Anda makan. Jika tulang artikular dan kuadrat masih melekat pada rahang sebagai sendi, gerakan mengunyah yang presisi dan kuat akan merusak atau membanjiri sistem pendengaran Anda dengan kebisingan mekanis. Pemisahan penuh tulang-tulang ini tidak hanya meningkatkan sensitivitas pendengaran, tetapi juga melepaskan batasan pada fungsi rahang. Kini, Anda dapat menggiling makanan Anda dengan kekuatan dan presisi luar biasa. Gerakan rahang yang rumit ini tidak lagi berisiko menulikan Anda karena martil dan landasan Anda telah pindah. Oklusi presisi dan pendengaran sensitif adalah dua sisi dari mata uang evolusioner yang sama, keduanya lahir dari kebutuhan untuk bertahan hidup di malam hari yang keras. Anda menyadari bahwa tulang yang menguat di rahang Anda adalah alasan Anda memiliki gigi yang presisi, dan tulang yang dibuang dari rahang Anda adalah alasan Anda dapat mendengar bisikan. Itu adalah sinergi sempurna, kekuatan dan kepekaan, yang memungkinkan garis keturunan mamalia untuk menjadi master efisiensi, baik dalam hal makan maupun bertahan hidup. Kita telah melacak tulang rahang kuno hingga ke telinga, tetapi sekarang kita harus memahami mengapa perubahan ini begitu penting. Ini adalah kemenangan fisika di dalam anatomi. Kita berada di periode Cretaceous, dan Anda, sebagai mamalia awal, menguasai amplifikasi suara. Tantangan pendengaran terbesar di darat adalah ketidakcocokan impedansi. Suara bergerak mudah di udara, tetapi ketika gelombang suara itu mencoba masuk ke telinga dalam yang berisi cairan, sebagian besar energi memantul kembali. Diperkirakan 97% energi suara akan hilang jika udara langsung berhadapan dengan cairan koklea. Inilah mengapa sistem tiga tulang Anda adalah sebuah mahakarya. Martil, landasan, dan sanggurdi bekerja bersama sebagai mekanisme dua bagian untuk mengatasi kerugian energi ini, sebuah kemenangan pencocokan impedansi. Pertama, perhatikan area permukaan. Anda menyaksikan martil melekat pada gendang telinga, yang permukaannya jauh lebih besar daripada jendela oval di mana sanggurdi memasukkan suara ke koklea. Perbedaan luas permukaan ini saja mengkonsentrasikan energi suara, meningkatkan tekanan sekitar 15 kali lipat. Kedua, ada prinsip tuas. Anda melihat martil dan landasan berartikulasi seperti tuas mekanis yang sempurna. Lengan martil sedikit lebih panjang daripada lengan landasan. Ketika martil bergerak, ia menghasilkan gaya yang lebih besar pada landasan, yang selanjutnya meningkatkan tekanan suara sekitar 1,3 kali. Total amplifikasi gabungan dari dua efek ini adalah sekitar 20 kali lipat. Kekuatan suara yang awalnya lemah di udara diperkuat secara radikal dan diteruskan ke cairan telinga dalam, memungkinkan Anda mendengar detail yang tidak terjangkau oleh reptil yang hanya mengandalkan satu tulang sanggurdi yang besar. Inovasi fisika ini, yang berasal dari tulang rahang yang dibebaskan, adalah alasan mengapa mamalia dapat mendengar frekuensi tinggi, yang sangat penting untuk komunikasi nokturnal dan deteksi mangsa. Tanpa sistem tuas yang canggih ini, Anda akan tuli terhadap bisikan dan isyarat yang menentukan kelangsungan hidup Anda. Anda menyadari bahwa kepekaan pendengaran Anda bukanlah kebetulan. Itu adalah rekayasa biologis yang cermat, didorong oleh kebutuhan yang keras. Evolusi mengubah sisa-sisa tulang rahang menjadi amplifikasi suara, mengubah Anda dari penyintas yang rentan menjadi penguasa akustik di malam hari. Inilah lompatan sonik, yang menjamin bahwa Anda akan bertahan dan mendominasi. Anda sekarang mengoperasikan telinga mamalia modern, sebuah mesin presisi yang dirancang untuk mengatasi salah satu hambatan fisik terbesar di darat. Pikirkan lingkungan di dalam kepala Anda, udara di telinga luar, dan cairan di telinga dalam, yang merangsang koklea. Transisi dari medium udara ke medium cairan adalah masalah fisika yang sangat besar. Gelombang suara yang bepergian melalui udara dengan mudah, menghadapi perlawanan besar ketika mereka mencoba masuk ke cairan, yang jauh lebih padat. Secara fisik,
Diperkirakan 99,9% energi suara dari udara akan hilang atau memantul kembali dari permukaan cairan. Jika gendang telinga Anda terhubung langsung ke cairan koklea tanpa perantara, Anda akan hampir tuli. Inilah tantangan yang harus dipecahkan evolusi agar mamalia dapat mendengar secara efektif di darat. Dan solusinya, tentu saja, adalah tulang rahang yang telah direkayasa ulang. Anda menyaksikan rantai martil, landasan, dan sanggurdi Anda bekerja sebagai jembatan yang mengubah energi tekanan rendah volume besar, udara, menjadi energi tekanan tinggi volume kecil, cairan. Mereka tidak menciptakan suara, mereka memulihkan energi suara yang hampir hilang. Martil, landasan, dan sanggurdi mengatasi kehilangan 99% energi ini melalui mekanisme tuas yang kita bahas sebelumnya. Melalui perbandingan area permukaan gendang telinga ke jendela oval, dan keuntungan mekanis tuas, tekanan suara ditingkatkan secara total sekitar 20 kali lipat. Peningkatan tekanan yang dramatis ini sudah cukup untuk mendorong cairan koklea, merangsang sel-sel rambut yang mengirimkan sinyal ke otak. Keberhasilan mengatasi hambatan fisika ini adalah kunci mengapa pendengaran mamalia begitu sensitif, dan mengapa ia menjadi keunggulan adaptif utama di era Mesozoikum yang gelap. Kemampuan untuk mendengar suara udara yang lemah, yang jauh lebih efisien daripada sekadar mendeteksi getaran darat, memungkinkan perburuan dan penghindaran predator yang sukses. Anda menyadari bahwa setiap suara yang Anda dengar, bisikan, langkah kaki, musik, adalah bukti kemenangan evolusi atas fisika. Jika bukan karena martil dan landasan, yang dulunya adalah tulang rahang leluhur, dunia Anda akan menjadi tempat yang hampir senyap. Ini adalah akhir dari kisah lompatan sonik, sebuah perjalanan jutaan tahun di mana tulang yang dibuat untuk kekuatan diubah menjadi instrumen yang dirancang untuk kepekaan luar biasa. Kelangsungan hidup mamalia adalah kemenangan teknik biologis yang sempurna. Kita bergerak ke tengah periode Cretaceous, sekitar 100 juta tahun yang lalu. Dunia telah berubah, dinosaurus masih mendominasi, tetapi di bawahnya, terjadi ledakan serangga, terutama serangga terbang yang memanfaatkan tanaman berbunga yang baru berevolusi. Sumber makanan baru yang kaya ini memberikan tekanan evolusioner baru pada mamalia. Anda harus menangkap serangga di malam hari. Perburuan serangga menuntut kepekaan pendengaran yang ekstrim, khususnya di rentang ultrasonik. Banyak serangga berkomunikasi atau bergerak menggunakan suara bernada sangat tinggi. Jika Anda bisa mendengar suara ini, Anda tidak hanya dapat menemukan mangsa, tetapi juga menghindari diri Anda menjadi mangsa. Anda, sebagai leluhur marsupial awal, memiliki telinga 3 tulang yang sepenuhnya terpisah, martil, landasan, dan sanggurdi. Ini adalah fondasi yang luar biasa, tetapi sistem ini masih disempurnakan. Anda menyaksikan miniaturisasi ekstrim terus terjadi. Tulang-tulang pendengaran, yang sudah kecil, menyusut lebih jauh lagi. Miniaturisasi ini bukan tanpa alasan. Tulang yang lebih ringan mampu bergetar lebih cepat dan lebih akurat, memungkinkan Anda untuk memproses frekuensi yang jauh lebih tinggi, rentang ultrasonik. Tekanan dari ledakan serangga memaksa telinga Anda untuk menjadi radar berburu yang super sensitif. Anda dapat mendengar serangga mengepakkan sayap mereka, mengidentifikasi lokasi mereka di kegelapan total, dan melompat untuk menangkap mereka. Keunggulan pendengaran ini memberikan akses ke sumber makanan yang hampir tak terbatas di malam hari. Selain miniaturisasi osikel, Anda juga melihat perubahan pada koklea, rumah siput. Koklea, yang berisi sel-sel rambut, mulai memanjang dan melengkung. Perpanjangan ini meningkatkan jumlah reseptor suara, memungkinkan analisis frekuensi yang lebih detail, terutama di ujung spektrum ultrasonik. Penemuan ultrasonik ini adalah terobosan kritis. Itu memperluas jangkauan sensorik Anda di luar apapun yang dapat dicapai oleh dinosaurus berdarah dingin. Telinga Anda adalah hasil dari perlombaan senjata antara predator dan mangsa di malam hari. Serangga-serangga ini, yang juga berevolusi untuk menggunakan ultrasonik, secara tidak sengaja mengasah alat deteksi Anda. Anda menyadari bahwa martil dan landasan, yang lahir dari tulang rahang, telah menjalani penyempurnaan terakhir mereka. Mereka kini adalah instrumen yang ringan, cepat, dan mampu beresonansi dengan frekuensi tertinggi. Kemampuan Anda untuk mendengarkan frekuensi tinggi adalah kunci Anda untuk menjadi pemangsa serangga yang ulung,
dan itu adalah salah satu alasan utama mengapa garis keturunan mamalia bertahan hidup di Cretaceous yang berbahaya. Anda adalah pemangsa kecil di tengah semak Cretaceous, dan setiap keputusan Anda bergantung pada pendengaran yang akurat. Anda tidak hanya harus mendengar, tetapi Anda harus segera tahu dari mana suara itu berasal. Ini adalah perlombaan senjata predator mangsa, dan telinga Anda adalah senjata penentu. Dengan telinga 3 tulang yang terpisah, Anda memiliki keunggulan adaptif untuk pendengaran terarah, direksional hearing. Kemampuan untuk mengidentifikasi arah suara bergantung pada 2 hal, perbedaan intensitas suara antara kedua telinga, interaural level difference, ILD, dan perbedaan waktu tiba, interaural time difference, ITD. Anda, sebagai mamalia kecil, memiliki kepala yang kecil, yang pada awalnya mempersulit ITD. Namun, karena telinga 3 tulang Anda sangat sensitif terhadap frekuensi tinggi, gelombang suara pendek, Anda dapat memanfaatkan ILD. Frekuensi tinggi lebih mudah diblokir oleh kepala Anda, menciptakan bayangan akustik yang jelas di telinga yang lebih jauh. Anda merasakan bagaimana otak Anda memproses perbedaan kecil ini, perbedaan mikroskopis dalam intensitas suara, untuk menciptakan peta 3 dimensi yang akurat dari lingkungan gelap di sekitar Anda. Anda dapat menentukan apakah seekor serangga bergerak di atas Anda atau di bawah akar. Peningkatan kepekaan ini mendorong evolusi lebih lanjut pada struktur pendengaran. Anda melihat telinga luar Anda mulai berkembang, mengambil bentuk corong, pinna, yang dapat digerakkan secara independen. Kemampuan untuk menggerakkan telinga ini, yang dimiliki oleh banyak mamalia modern, memungkinkan Anda secara aktif memindai lingkungan akustik, memperkuat perbedaan kecil yang dibutuhkan otak Anda untuk lokalisasi yang sempurna. Anda memburu mangsa Anda, mengikuti jalur ultrasonik yang tidak terdengar oleh reptil manapun. Pada saat yang sama, Anda mendeteksi suara rendah dari predator archosaur yang datang dari arah yang berlawanan. Keunggulan akustik ini memberikan Anda kesempatan untuk menyerang lebih dulu dan menghilang lebih cepat. Ini adalah kesimpulan dari lompatan sonik. Tulang rahang tua diubah menjadi martil dan landasan, dan tulang-tulang ini, pada gilirannya, memicu serangkaian adaptasi lain, mulai dari koklea yang memanjang hingga telinga luar yang dapat digerakkan. Hasilnya adalah Anda dapat menavigasi soundscape 3 dimensi yang kompleks di malam hari, sebuah keahlian yang secara definitif memisahkan mamalia dari semua kelompok hewan lainnya. Kelangsungan hidup Anda adalah bukti kemampuan telinga Anda untuk mengubah kebisingan lama menjadi keunggulan baru. Kita melaju cepat ke hari paling menentukan di zaman Mesozoikum, 66 juta tahun yang lalu. Anda merasakan bumi bergetar hebat. Sebuah asteroid berukuran 10 km baru saja menabrak semenanjung Yucatan. Langit berubah menjadi merah api, disusul oleh kegelapan dan pendinginan global. Ini adalah peristiwa kepunahan kapur paleogen, kapek. Di tengah bencana ini, Anda adalah Purgatorius, leluhur primata, tersembunyi di dalam liang bawah tanah. Di permukaan, dinosaurus terbakar, atau mati karena kelaparan setelah kegelapan memusnahkan vegetasi. Tetapi Anda bertahan hidup. Kelangsungan hidup Anda adalah konsekuensi langsung dari adaptasi nokturnal dan ukuran kecil yang dipaksakan selama 100 juta tahun. Dan yang terpenting, ia bergantung pada perlindungan telinga tengah Anda. Anda berada di liang, dikelilingi oleh puing-puing. Suara di permukaan adalah badai sonik, tetapi telinga tengah Anda, yang terbungkus dengan aman di dalam kapsul tulang yang kokoh, terlindungi. Otot tensor timpani bekerja keras, meredam getaran ekstrim yang bisa merobek gendang telinga Anda. Adaptasi untuk kehidupan bawah tanah, yang dimulai sebagai taktik menghindari predator, kini menjadi pelindung hidup Anda dari kehancuran global. Kemampuan untuk bertahan hidup dengan makanan yang sedikit, serangga atau biji-bijian yang dapat disimpan di liang, dan sistem pengunyahan yang efisien, memungkinkan Anda melewati masa kelaparan. Dan di dalam kegelapan abadi yang mengikuti tumbukan asteroid, keunggulan pendengaran Anda menjadi lebih penting. Bahkan ketika debu menghalangi sinar matahari selama berbulan-bulan, Anda masih dapat mendengar, menggunakan martil, landasan, dan sanggurdi, untuk mendeteksi sisa makanan atau keberadaan predator yang masih hidup. Anda menyadari bahwa kepunahan massal ini adalah pembersihan ekologis. Hewan-hewan yang berukuran besar,
yang mengandalkan ekosistem siang hari yang luas dan penglihatan, punah. Anda, yang berevolusi untuk bersembunyi dan mendengar dalam kegelapan, bertahan. Ketika bencana berlalu dan dunia kembali tenang, dinosaurus telah lenyap. Ruang ekologis yang luas tiba-tiba terbuka. Evolusi Anda selama 100 juta tahun di bawah bayangan telah mempersiapkan Anda dengan senjata pamungkas, efisiensi pengunyahan dan pendengaran superior. Ini adalah kemenangan keheningan. Tulang-tulang yang dulunya adalah sendi rahang reptil, yang kini menjadi alat pendengaran, adalah kunci bagi mamalia untuk akhirnya muncul dari liang, melihat dunia baru, dan memulai era dominasi mereka. Anda telah bertahan, dan sekarang, jam mamalia baru saja dimulai. Selamat datang di era Paleogen, dunia yang baru lahir dari abu. Dinosaurus telah lenyap, dan keheningan yang luar biasa menggantikan gemuruh langkah kaki mereka. Anda, sebagai mamalia, adalah penyintas dan ahli waris. Sekarang, Anda tidak lagi hanya bersembunyi. Anda keluar dari liang, menjelajahi ceruk ekologis yang terbuka lebar. Pada awalnya, dunia baru ini adalah dunia yang sunyi dan kosong. Tetapi keunggulan pendengaran Anda menjadi faktor kunci untuk mengisi kekosongan ini. Anda menggunakan martil, landasan, dan sanggurdi Anda, yang kini berfungsi sebagai sistem amplifikasi yang sempurna, untuk menavigasi lingkungan yang tenang ini. Di mana dinosaurus hanya bisa mendengar dengan jangkauan terbatas, Anda bisa mendengar suara-suara kecil dan detail yang sebelumnya teredam. Pikirkan tentang evolusi predasi. Di dunia baru yang tenang, kemampuan untuk mendeteksi mangsa kecil, serangga, kadal kecil, atau mamalia lain yang baru berevolusi, melalui isyarat akustik yang paling lemah adalah keuntungan yang tak terukur. Telinga Anda yang sangat sensitif memungkinkan Anda untuk berburu tanpa terlihat, memaksimalkan efisiensi. Bahkan dalam komunikasi sosial, kepekaan pendengaran menjadi sangat penting. Anda dapat berkomunikasi dengan sesama mamalia menggunakan vokalisasi frekuensi tinggi dan rendah, sinyal-sinyal yang tidak akan menarik perhatian predator reptil besar yang tersisa. Telinga Anda memfasilitasi struktur sosial yang lebih kompleks di lingkungan yang berubah cepat ini. Anda menyaksikan diversifikasi yang cepat. Karena keunggulan pendengaran yang Anda miliki, mamalia tidak hanya bertahan hidup, tetapi mereka meledak dalam bentuk dan ukuran. Keunggulan akustik yang lahir dari evolusi nokturnal di bawah bayangan dinosaurus kini menjadi alat universal untuk dominasi. Bayangkan kelelawar jutaan tahun di masa depan, menggunakan gema ultrasonik, atau cetacea yang berkomunikasi melintasi lautan luas. Semua kemampuan ini berakar pada lompatan sonik di Mesozoikum, pemisahan tulang rahang yang memungkinkan sensitivitas dan amplifikasi suara. Anda menyadari bahwa keheningan pasca kepunahan ini adalah kesempatan, dan telinga tiga tulang Anda adalah kemampuan untuk memanfaatkannya. Apa yang dulunya merupakan taktik bertahan hidup kini menjadi cetak biru untuk penguasaan planet. Keberadaan mamalia modern adalah bukti kekuatan adaptasi. Evolusi mengubah tulang, dan perubahan tulang itu mengubah dunia. Kita kini berada di era Kenozoikum, era mamalia. Setelah kepunahan kapak membersihkan pesaing raksasa, Anda menyaksikan ledakan diversifikasi. Hanya dalam beberapa juta tahun, leluhur kecil yang bersembunyi di bawah tanah berubah menjadi nenek moyang semua ordo mamalia modern, dari tikus hingga gajah. Pendorong utama di balik ledakan evolusioner ini adalah kombinasi dari fitur-fitur yang dikembangkan di Mesozoikum, homeotermi, darah panas, dan, yang paling penting, keunggulan sensorik. Anda menyaksikan bagaimana kemampuan pendengaran superior yang lahir dari tulang rahang yang dirombak, memungkinkan mamalia mengisi ceruk ekologis baru. Di padang rumput dan hutan yang baru muncul, kepekaan akustik adalah mata dan telinga terbaik. Mamalia mulai bereksperimen dengan ukuran dan bentuk baru, tetapi di semua lini, telinga tiga tulang tetap menjadi persyaratan dasar. Itu adalah perangkat keras yang tidak dapat dinegosiasikan. Perhatikan kelelawar, yang mengembangkan ekolokasi. Kemampuan mereka untuk memancarkan dan mendengar ultrasonik yang sangat tinggi, frekuensi yang puluhan kali lebih tinggi daripada yang dapat didengar manusia, sepenuhnya bergantung pada martil, landasan, dan sanggurdi yang mampu bergetar dengan kecepatan luar biasa.
Miniaturisasi tulang pendengaran ini memungkinkan mereka menguasai malam dengan cara yang tak terbayangkan oleh dinosaurus. Di lautan, Anda menyaksikan evolusi cetacea. Paus dan lumba-lumba juga mengandalkan pendengaran, menggunakan tulang pendengaran yang terpisah dan terisolasi untuk menavigasi kedalaman yang gelap. Bahkan pada primata dan manusia, martil, landasan, dan sanggur di Anda, yang merupakan bekas tulang rahang artikular dan kuadrat, masih berfungsi sebagai penghubung penting menuju dunia pendengaran yang kompleks. Ini memungkinkan kita untuk memahami nuansa bicara dan musik. Anda menyadari bahwa ledakan kehidupan di Kenozoikum, diversitas mamalia yang luar biasa, tidak akan mungkin terjadi tanpa evolusi yang terjadi dalam kegelapan. Tulang-tulang yang dulunya adalah kompromi yang canggung kini adalah mekanisme presisi yang memicu kolonisasi ekologis. Evolusi tidak hanya membuat Anda bertahan hidup. Evolusi memberi Anda keunggulan yang menentukan. Selama ratusan juta tahun, kelangsungan hidup Anda adalah tentang keheningan dan kepekaan, sebuah warisan dari tulang-tulang rahang yang dibuang yang mengubah kebisingan kuno menjadi penguasaan sensorik. Kita mencapai puncak dari spesialisasi sonik, munculnya kelelawar Microchiroptera, di era Paleogen. Adaptasi ini menunjukkan potensi penuh dari martil, landasan, dan sanggurdi yang telah direkayasa ulang. Anda menyaksikan kelelawar, yang secara esensial, mengubah pendengaran menjadi penglihatan dalam kegelapan. Ekolokasi adalah penggunaan gema ultrasonik untuk menavigasi dan berburu. Kelelawar memancarkan gelombang suara dengan frekuensi yang sangat tinggi, seringkali di luar batas pendengaran manusia, dan mendengarkan pantulan gelombang tersebut untuk membentuk gambaran akustik yang presisi. Kemampuan untuk memancarkan dan, yang lebih penting, menerima frekuensi sangat tinggi ini, sepenuhnya bergantung pada miniaturisasi dan efisiensi tulang pendengaran Anda. Anda menyaksikan bahwa osikel kelelawar secara proporsional jauh lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan dengan mamalia darat. Massa yang sangat rendah ini memungkinkan tulang-tulang tersebut beresonansi dan bergetar dengan kecepatan luar biasa yang dibutuhkan untuk merespons ultrasonik. Lebih lanjut, Anda melihat sistem perlindungan yang sempurna bekerja. Setiap kali kelelawar mengeluarkan sinyal sonik yang keras, otot tensor timpani dan stapedius akan berkontraksi secara refleks, melindungi telinga kelelawar dari suara kerasnya sendiri. Kontraksi ini meredam transmisi suara saat panggilan dikeluarkan, dan kemudian otot-otot itu rileks tepat waktu untuk mendengarkan gema yang lemah. Ini adalah pertunjukan teknik biologis yang luar biasa, dikontrol oleh otot yang berevolusi dari tulang rahang. Anda mengamati kelelawar terbang dalam kegelapan total, mengejar serangga yang juga menggunakan ultrasonik untuk bersembunyi. Kelelawar berhasil karena sistem pendengaran mereka, yang dibangun dari sisa-sisa kuadrat dan artikular, memberikan sensitivitas yang tak tertandingi dan lokalisasi yang sempurna dalam soundscape 3 dimensi. Ekolokasi bukan hanya keunggulan adaptif, itu adalah konsekuensi logis dari lompatan sonik. Begitu evolusi memisahkan tulang martil dan landasan dari rahang, batas pendengaran menjadi tidak terbatas, membuka jalan bagi spesialisasi ekstrim seperti yang Anda saksikan pada kelelawar. Anda menyadari bahwa tulang yang dulunya bergumul dengan tekanan kunyahan kini memungkinkan mamalia untuk menguasai langit malam. Dari penyintas kecil di bawah tanah hingga pemburu udara yang mahir, kisah evolusi telinga tengah adalah kisah tentang inovasi tak terduga yang mengubah sejarah kehidupan. Kita kembali ke air, sekitar 50 juta tahun yang lalu, menyaksikan mamalia memasuki kembali lingkungan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Anda mengamati Pachycetus, leluhur cetacea modern, saat ia beradaptasi untuk hidup di perairan dangkal. Lingkungan akustik air sangat berbeda. Suara bergerak jauh lebih cepat di air, dan hambatan impedansi yang ada di udara menghilang. Anda tidak lagi memerlukan sistem tuas amplifikasi yang kuat seperti di darat. Tekanan seleksi kini adalah isolasi dan transmisi suara langsung melalui tulang. Perhatikan tulang martil, landasan, dan sanggurdi pada Pachycetus, dan kemudian pada paus yang lebih modern. Meskipun tulang-tulang ini tetap ada, sebagai bukti homologi rahang purba, bentuk dan fungsinya telah dimodifikasi secara drastis untuk kehidupan laut. Anda menyaksikan tulang martil kehilangan hubungan kaku dengan gendang telinga, yang menjadi kurang fungsional di air.
Sebaliknya, keseluruhan rantai osikel menjadi sangat padat dan berat. Modifikasi ini penting, karena tulang yang lebih padat dan lebih berat akan beresonansi lebih baik dengan frekuensi tinggi di air. Lebih menarik lagi, martil dan landasan mulai terlepas dari tengkorak. Pada paus modern, tulang-tulang pendengaran diisolasi oleh kantung udara dan lemak padat, memungkinkan pendengaran direksional yang ekstrim di bawah air. Paus tidak menggunakan udara untuk mendengar, mereka menggunakan tulang di rahang bawah, yang menyalurkan getaran sonik langsung ke telinga tengah yang terisolasi. Adaptasi ini menunjukkan kedalaman pengaruh lompatan sonik. Meskipun cetacea kembali ke air, mereka tidak kembali ke sistem pendengaran satu tulang reptil atau ikan. Mereka menggunakan fondasi telinga tiga tulang mamalia, artikular yang menjadi martil, kuadrat yang menjadi landasan, dan merekayasanya ulang untuk transmisi suara padat di air. Telinga tengah mamalia, yang lahir dari kebutuhan untuk bertahan hidup di malam hari, menjadi dasar bagi spesialisasi akustik bawah air yang paling kompleks di planet ini. Anda menyadari bahwa sistem yang sama yang memungkinkan mamalia kecil mendengar bisikan di kegelapan kini memungkinkan paus berkomunikasi melintasi lautan. Evolusi telah mengubah alat kekuatan menjadi alat kepekaan, dan kemudian menjadi alat komunikasi jarak jauh, semuanya dari sisa-sisa rahang kuno. Kita beralih ke daratan Kenozoikum yang hangat, fokus pada gajah Afrika, sebuah studi kasus tentang bagaimana martil dan landasan dapat dimodifikasi untuk kepekaan ekstrim pada frekuensi rendah. Gajah, dengan ukuran tubuhnya yang besar, berkomunikasi melalui infrasonik, suara yang terlalu rendah untuk didengar oleh manusia, yang dapat merambat melintasi jarak hingga puluhan kilometer. Kemampuan untuk mendengar gumaman rendah ini memungkinkan kelompok gajah untuk tetap terkoordinasi di padang rumput yang luas. Anda memperhatikan martil, landasan, dan sanggurdi pada gajah. Mereka tidak mengalami miniaturisasi ekstrim seperti pada kelelawar, sebaliknya, mereka relatif lebih besar dan lebih berat. Kelembaman yang lebih tinggi ini meningkatkan respons telinga terhadap frekuensi yang sangat rendah. Otak gajah menerjemahkan getaran lambat ini, termasuk yang diterima melalui kaki dan tulang, menjadi informasi yang koheren. Kepekaan terhadap infrasonik ini membutuhkan tulang pendengaran yang mampu bergerak lambat dan stabil, sebuah modifikasi dari prinsip tuas mamalia universal. Anda melihat bagaimana evolusi telah menyesuaikan bobot dan geometri tulang-tulang ini untuk mengoptimalkan penerimaan gelombang suara panjang dan berenergi rendah. Lebih menarik lagi, martil dan landasan gajah adalah pengingat abadi akan warisan rahang. Pada dasarnya, martil dan landasan yang lebih berat dan lambat pada gajah ini adalah adaptasi kembali ke semacam pendengaran getaran darat, namun kini dilakukan dengan presisi superior dari sistem tiga tulang mamalia. Mereka memungkinkan gajah untuk merasakan getaran di tanah, langkah kaki gajah lain, atau badai yang jauh, dan memprosesnya sebagai suara, sebuah kombinasi sensorik yang kembali ke akarnya di era Sinodon. Anda menyadari bahwa tulang yang dulunya adalah sendi kuadrat dan artikular kini adalah dasar dari semua spesialisasi akustik mamalia. Baik itu mendengarkan ultrasonik di udara pada kelelawar, suara padat di air pada paus, atau infrasonik di darat pada gajah. Fondasi sistem tiga tulang mamalia memberikan fleksibilitas adaptif yang tak terbatas. Keberhasilan gajah, mamalia darat terbesar, dalam menguasai jarak dan komunikasi jarak jauh, adalah babak terakhir dari lompatan sonik. Evolusi telah mengubah bekas sendi menjadi kunci kepekaan, yang memungkinkan Anda untuk mendengar seluruh dunia, melintasi frekuensi, dan melintasi jarak yang luar biasa. Kita melihat kembali ke masa 250 juta tahun ke belakang, untuk memahami dampak luas dari evolusi rahang. Pergeseran dua tulang kecil, artikular dan kuadrat, tidak hanya mengubah pendengaran Anda, itu membentuk seluruh arsitektur tengkorak Anda. Anda menyaksikan bagaimana, pada Sinodon awal, sendi rahang kuadrat artikular menempati posisi yang canggung, menghalangi perkembangan otot rahang yang lebih besar dan efisien. Seluruh bagian belakang tengkorak kaku dan terbatas. Ketika dentari berevolusi menjadi tulang rahang bawah yang dominan, Anda melihat tengkorak mulai berubah bentuk. Sendi dentari squamosal yang baru memungkinkan otot-otot rahang yang jauh lebih kuat, seperti masseter, untuk berkembang pesat, memberikan mamalia kekuatan gigitan yang belum pernah ada sebelumnya dan kemampuan untuk mengunyah secara presisi.
Pembebasan tulang artikular dan kuadrat menciptakan ruang. Anda melihat tulang-tulang tengkorak di sekitar telinga tengah, terutama tulang timpani, berevolusi menjadi kapsul pelindung. Kapsul ini, yang mengisolasi martil dan landasan, adalah kunci untuk pendengaran hening mamalia. Perubahan pada sendi rahang ini juga berkorelasi dengan munculnya otak yang lebih besar. Dengan rahang yang lebih kuat dan pendengaran yang lebih baik, mamalia dapat memproses informasi sensorik yang jauh lebih kompleks, yang mendorong peningkatan volume otak. Tengkorak Anda berevolusi menjadi rumah yang lebih luas, tidak lagi dibatasi oleh kebutuhan untuk menstabilkan sendi rahang yang terpisah. Anda menyadari bahwa evolusi martil dan landasan adalah kunci pembuka bagi kompleksitas kranial. Itu memungkinkan keunggulan pendengaran, gigi yang presisi, dan peningkatan kognitif, semua fitur yang diperlukan untuk dominasi mamalia di era Kenozoikum. Keberhasilan mamalia modern, mulai dari monyet yang memecahkan kacang dengan gigitan kuat hingga manusia yang memproses bahasa yang kompleks, berakar pada pembebasan dua tulang rahang kecil di Mesozoikum. Kisah lompatan sonik adalah kisah holistik. Ia mengajarkan bahwa perubahan anatomi kecil di satu area tubuh, jika didorong oleh tekanan seleksi yang cukup kuat, dapat memicu efek domino yang membentuk seluruh landscape biologis. Martil dan landasan bukan hanya tulang pendengaran, mereka adalah warisan gerakan, tulang yang mengubah wajah evolusi. Kita telah menyaksikan bagaimana mamalia mencapai keunggulan pendengaran melalui solusi yang unik. Namun, evolusi seringkali menemukan jawaban yang sama untuk masalah yang sama, sebuah fenomena yang dikenal sebagai evolusi konvergen. Pada beberapa reptil, terutama kadal modern dan beberapa burung, Anda melihat kuadrat dan artikular juga memiliki peran pendengaran. Mereka dapat mentransmisikan getaran ke tulang sanggurdi mereka. Namun, sistem ini tidak pernah terlepas sepenuhnya dari rahang, dan tidak pernah mencapai amplifikasi dan sensitivitas frekuensi tinggi seperti yang dimiliki oleh mamalia. Mengapa solusi mamalia, pemisahan penuh dan penciptaan 3 osikel, begitu istimewa? Anda menyadari bahwa evolusi reptil dan burung terbatas oleh kompromi yang tidak dapat dipecahkan. Reptil tidak pernah mampu mengembangkan sendi rahang yang sepenuhnya independen, dentaris squamosal, sambil mempertahankan tulang artikular dan kuadrat di telinga tengah. Mereka harus memilih, rahang yang kuat atau pendengaran yang baik, tetapi bukan keduanya secara maksimal. Solusi unik mamalia adalah kombinasi langka dari dua inovasi evolusioner yang kebetulan terjadi secara bersamaan di bawah tekanan nokturnal yang ekstrim, dentari yang dominan untuk pengunyahan yang presisi, dan pelepasan kuadrat dan artikular untuk amplifikasi suara. Ini adalah sebuah keberuntungan evolusioner yang memungkinkan mamalia memimpin. Tidak ada vertebrata lain yang dapat menandingi efisiensi amplifikasi suara yang diberikan oleh sistem 3 tulang yang terpisah. Solusi mamalia melampaui hambatan impedansi dan menghasilkan kepekaan yang mendorong spesialisasi seperti ekolokasi dan komunikasi infrasonik. Anda menyaksikan keajaiban homologi. Meskipun reptil memiliki kuadrat dan artikular, hanya pada mamalia tulang-tulang ini diangkat ke martabat sensorik. Mereka berubah dari tulang rahang yang berisik menjadi komponen tuas yang hening. Ini adalah kesimpulan dari kisah lompatan sonik, bahwa keunggulan pendengaran yang Anda miliki bukan hanya kebetulan, tetapi hasil dari tekanan bertahan hidup yang sangat spesifik yang dihadapi nenek moyang Anda di era dinosaurus. Martil dan landasan adalah kunci yang membuka dunia akustik, sebuah keunikan biologis yang menjamin tempat kita dalam sejarah, terukir dari tulang-tulang yang dulunya adalah sendi. Kita kembali ke masa kini, dan kini Anda dapat merenungkan warisan dari lompatan sonik di dalam diri Anda. Perubahan yang dimulai jutaan tahun yang lalu pada tulang rahang leluhur Anda adalah alasan mengapa Anda dapat memahami kata-kata yang kompleks. Pendengaran manusia, berkat 3 osikel, sangat sensitif. Meskipun kita tidak mendengar frekuensi ultrasonik ekstrim seperti kelelawar, atau infrasonik seperti gajah, telinga kita dioptimalkan untuk rentang frekuensi yang spesifik, frekuensi bicara manusia. Anda menyaksikan bagaimana martil, landasan, dan sanggurdi yang telah terpisah dengan sempurna, memungkinkan otak Anda membedakan nada halus, intonasi, dan fonem yang merupakan dasar dari bahasa kompleks. Sensitivitas ini memungkinkan diskriminasi yang sangat cepat antara suara yang berbeda,
sebuah keterampilan penting yang memungkinkan komunikasi dan pemrosesan informasi sosial yang canggih. Kemampuan untuk memisahkan suara yang lemah dari kebisingan latar belakang, sebuah keterampilan yang diasah di malam Mesozoikum, kini diterjemahkan menjadi kemampuan Anda untuk mengikuti percakapan di tengah kerumunan yang bising. Amplifikasi mekanis martil dan landasan memastikan sinyal vokal yang lemah sekalipun dapat diteruskan ke koklea dengan jelas. Anda merasakan betapa pentingnya isolasi akustik itu. Bayangkan mencoba berbicara dan mendengarkan jika setiap gerakan rahang atau kunyahan Anda membanjiri telinga tengah Anda dengan suara keras. Tanpa pemisahan sempurna martil dan landasan dari sendi rahang, bahasa manusia modern, yang menuntut penggunaan otot bicara yang rumit, akan menjadi kacau. Fakta bahwa kita memiliki tulang rahang leluhur di telinga kita memungkinkan kita untuk membentuk masyarakat yang kompleks dan membangun peradaban. Telinga tiga tulang Anda bukan hanya alat untuk bertahan hidup, itu adalah prasyarat untuk keunggulan kognitif. Anda menyadari bahwa di balik setiap kata yang Anda dengar, setiap kalimat yang Anda pahami, ada kisah kuno tentang persaingan predator dan tuntutan untuk hidup dalam kegelapan. Martil dan landasan, yang dulu adalah tulang kekuatan, kini adalah kunci kepekaan auditori yang mendefinisikan kemanusiaan Anda. Kekuatan evolusi tidak hanya mengubah struktur fisik, ia membuka pintu menuju komunikasi dan kecerdasan. Kita menyelesaikan lompatan sonik, menyadari bahwa kisah ini adalah kisah tentang kegigihan selama ratusan juta tahun. Anda kini mendengar dunia dengan sistem yang diciptakan oleh krisis, persaingan, dan evolusi yang tanpa henti. Lihatlah kembali ke periode Permian, di mana leluhur Anda, Sinapsida, memiliki rahang yang kaku, kuadrat dan artikular bertugas ganda sebagai sendi dan konduktor suara yang buruk. Kemudian datanglah tekanan dinosaurus, memaksa garis keturunan Anda menjadi nokturnal, menuntut telinga yang hening dan presisi. Anda menyaksikan dentari tumbuh, mengambil alih tugas rahang. Pembebasan kuadrat dan artikular, yang menyusut dan bermigrasi, mengubah mereka menjadi martil dan landasan. Proses ini, yang memakan waktu puluhan juta tahun, adalah salah satu transisi evolusioner paling dramatis yang didokumentasikan. Hasilnya, Anda sekarang dapat mendengar martil, landasan, dan sanggurdi bekerja bersama, mengatasi hambatan fisika antara udara dan cairan koklea, memperkuat suara lemah hingga 20 kali lipat. Keunggulan pendengaran ini memungkinkan nenek moyang Anda bertahan hidup dan berkembang biak di tengah Mesozoikum yang kejam. Setiap kali Anda mendengar bisikan, Anda menggunakan tulang yang dulunya adalah engsel rahang reptil. Setiap kali Anda menikmati musik atau percakapan, Anda berinteraksi dengan dunia menggunakan sistem amplifikasi suara yang lahir dari kebutuhan untuk bersembunyi. Ini adalah warisan yang mendalam. Kita semua membawa bekas rahang purba itu di dalam kepala kita. Struktur yang dulunya dibuat untuk kekuatan dan kekerasan kini adalah fondasi dari seni dan komunikasi. Telinga mamalia adalah monumen bagi kreativitas evolusi. Sebuah pengingat bahwa bahkan ketika terancam, kehidupan menemukan cara untuk mengubah yang lama menjadi keunggulan adaptif yang luar biasa. Kisah martil dan landasan mengajarkan kita bahwa adaptasi yang paling menentukan seringkali bersifat tidak terduga dan muncul dari struktur sisa. Kita mendengar dunia, hari ini, berkat keberanian leluhur kecil kita untuk melepaskan tulang-tulang rahang mereka, dan menggunakannya untuk mendengarkan masa depan.